Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Oke teman-teman ya. Tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman, melihat rekondisi daripada keadaan market kripto kali ini teman-teman ya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Untuk Bitcoin berusaha dia teman-teman ya, sudah di area 25.900, sebenarnya sudah nyentuh di level 26.000, cuman ya terpantul lagi ke bawah ya, naik lagi level 26, tantul lagi ke bawah. Memang pergerakannya bisa dikatakan Bitcoin ini sedang stabilnya di area 25.000 sampai 26.000 ya untuk saat ini. Oke. Nah, jadi di tengah keadaan bear market seperti ini, di tengah keadaan gempuran SEC yang menggila seperti ini, teman-teman, ada sedikit kabar bagus buat para komunitas Luna Classic ya, buat para komunitas Luna Classic. Kita lihat dulu untuk harganya. Nah, untuk Luna Classic sendiri atau Lunch ya teman-teman, atau Lunch ya, dia saat ini berada di area 9032 dengan 40 di belakang koma tentunya ya. Ada sedikit kenaikan yang kemarin kalau nggak salah atau semalam itu di kepala 8 something gitu teman-teman, di area 86 atau 88 ya, aku agak lupa. Mungkin teman-teman ingat ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari sektor market cap-nya naik, dari volumenya juga naik itu teman-teman ya. Semakin tinggi volumenya akan semakin bagus, semakin tinggi market cap-nya juga bagus ya. Volume ini menandakan pressure yang terjadi di dalam perdagangan ini meningkat gitu, entah mereka mau melakukan penjualan atau mereka mau melakukan pembelian gitu teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita lihat untuk grafik chartnya ya masih seperti ini dalam satu hari terakhir teman-teman ya. Dia untuk harga tertingginya itu berada di area sini teman-teman ya, di area sini lah ya. Oke, di sini. Oh, bukan ini titiknya ya. Nah, pokoknya di area sini teman-teman, sekitar kepala 1 something lah ya, seperti itu, karena kemarin sempat naik lumayan terus terkoreksi, saat ini mantul lagi ke atas. Semoga saja dia segera menyemput di level kepala satunya lagi teman-teman. Oke, mantap jiwa. Nah, jadi di tengah gempuran seperti ini ada sedikit informasi yang cukup bagus dan teman-teman harus tahu juga gitu. Apa, langsung saja. Nah, jadi dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, bahwasanya proyek Terra Classic baru membakar lebih dari 1,5 miliar loans. Oke ya, jadi ada proyek baru nih yang membakar hampir ya, lebih ya, bukan hampir, lebih dari 1,5 miliar atau sekitar 500 jutaan loans ya teman-teman, 500 something lah ya, entah 600 atau 700, intinya di 1,5 miliar lebih. Oke. Nah, di tengah peningkatan paritas nanti teman-teman ya, yang akan terjadi tanggal 14, di situ juga ketika paritas itu nanti sudah naik ya, intinya itu nanti L1 GTF ya, itu ketika sudah dinaikkan, di sini akan segera menyusul uji coba repacking USDC Luna Classic ya, untuk mencoba simulasinya dulu ya, seperti itu. Jadi masih banyak langkah ya untuk membawa Lunch ini bangkit lagi itu teman-teman. Cuman langkah yang paling sulit untuk Luna Classic ini adalah mengembalikan kepercayaan para investornya ya. Mungkin nanti ketika sudah ada proyek-proyek yang mulai berdatangan, mulai berdiri di jaringan Lunch dengan peningkatan paritas L1 GTF ini teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan secara pelan-pelan kepercayaan orang akan kembali lagi. Oke. Jadi di sini proyek Terra Classic diperkenalkan baru-baru ini membakar lebih dari 1,5 miliar loans hanya beberapa minggu setelah mulai kampanye pembakaran. Oke ya. Jadi kampanye pembakaran Terra Classic Loans baru saja menerima dukungan dari sumber yang tidak terduga. Komunitas telah menyaksikan pembakaran lebih dari 628 juta token Loans dan DEV Launch ya, di Avalanche Protocol, proyek Terra Classic dan validator ekosistem yang baru dikenal. Oke ya. Jadi pembakaran dari DF Lunchi Protocol ya, proyek Terra Classic dan validator. Oke, jadi menariknya data menunjukkan bahwa di Avalanche yang membakar puluhan juta token Lun setiap hari. Tingkat luka bakar berkelanjutan ini telah berkontribusi pada ambang luka bakar yang masif dalam waktu kurang dari 6 minggu ya, kurang lebih sebulan lebih 2 minggu ya, gitu teman-teman. Oke.
Terus di sini informasi dari Lundas ya Lundas menunjukkan bahwa DevLaunch telah membakar 628,2 juta tera klasik. Pembakaran tersebut terbarunya terjadi hari ini pukul 14.17 UTC melibatkan sekitar 35,2 juta tera klasik. Proyek membakar 27,8 juta lunsi kemarin dan 21,5 juta pada 10 Juni. Pembakaran ini berlanjut setiap hari. Wow. Jadi dari DevLaunch ini teman-teman, tiap harinya ada pembakaran ya. Tiap harinya ada pembakaran dan di sini pun langsung diupdate oleh DevLaunch protokol sendiri ya. Dimana di sini dia juga ngupdate burn update 35,2 lunci burn. Nah, kalian bisa masuk ke akun Twitternya, oke, untuk memeriksa real apa enggak ini atau gimana nih. Tapi di sini disertakan juga ya screenshotan di mana dia melakukan pembakaran tersebut. Jadi ini bisa dikatakan valid gitu teman-teman ya. Nah, namun angka ini tidak meminta platform analitik on-chain berbasis Terra Classic seperti Lundas karena masalah dengan dompet DevLaunch dan kontes pembakaran proyek yang sebenarnya. Oke ya, Terra Classic burn, DevLaunch diperebutkan. Nah, jadi kalau kita lihat bersama, sebelum kita lanjut teman-teman, kita akan cek dulu nih untuk presentasi pembakaran, presentasi apa itu? Stakingnya gitu teman-teman, kita akan cek ya bersama-sama. Nah, kalau kita cek bersama-sama di sini teman-teman, dalam waktu 24 jam terakhir ya, di sini 24 jam terakhir pasokan lunci yang terbakar di bawah 100 juta teman-teman, hanya sekitar 97,2 juta lunci yang terbakar dalam 24 jam terakhir. Jadi dari segi kemarin-kemarin kita cek, kali ini ada penurunan ya, wajar teman-teman ya, karena kemarin itu di angka lumayan tinggi dalam 24 jam terakhir ya kan. Nah, jadi untuk nilai stakingnya teman-teman bisa kalian lihat ya di sini di area 1,1. Jadi ada penurunan juga ini untuk nilai bukan 1,1, ini plusnya ya. Plusnya 1,1 ya, 1 triliun 1.339.200 ini adalah penambahan staking baru. Totalnya itu ada sekitar 1.3.335.493.790 lunci. Ini yang sudah benar-benar di staking. Jadi setiap hari ada penambahan, tentunya ada pengurangan juga ya. Tapi dari sektor penambahan dan pengurangan ini bisa dikatakan lebih dominan penambahan gitu teman-teman ya. Dan untuk pembakaran bisa kalian lihat sendiri, ini valid ya. Ini data yang disediakan oleh Lunci, oke, data yang benar-benar valid gitulah, bisa dikatakan seperti itu, no hoax ya. Kalian juga bisa ngecek sendiri teman-teman ya, untuk melihat benar nggak pembakarannya gitu ya kan. Nah, kita kembali lagi ke sini teman-teman, seperti yang diungkapkan oleh The Crypto Basic awal bulan lalu, DevLaunch menjadi pusat perhatian di komunitas Lunci. Ketika tim di balik proyek tersebut mengungkapkan bahwa mereka telah membakar jutaan lunci, DevLaunch mengeklaim telah membakar 1,3 miliar pada 9 Mei. Terus beberapa anggota komunitas terkemuka menentang klaim ini, termasuk validator Hypicati Crypto dan Elburn Project. Orang-orang ini mempertanyakan keaslian luka bakar karena ketidakmampuan untuk melacaknya secara on-chain. Tim di belakang DevLaunch melibatkan mereka yang menghasilkan resolusi damai. Nah, jika luka bakar ini tetap bertahan, DevLaunch mungkin akan menyalip Binance sebagai pembakar lunch terbesar. Ingat bahwa Binance membakar 1,4 miliar lunch pada tanggal 2 Juni untuk biaya yang dikumpulkan pada bulan Mei. Pertukaran semakin memperkuat posisinya sebagai pembakar lunch terbesar dengan 32,8 miliar lunch. DevLaunch saat ini merupakan pembakaran terbesar kelima menyusul LunchDAO, Alnode, dan Cremason Coin pada aset pelaporan. Nah, total luka bakar Terra Classic kumulatif mencapai 60,2 miliar lunch. Nah, jadi semakin banyak yang ikut membakar lunci semakin bagus ya. Coba kalau exchange kayak KuCoin, Kraken itu ikut kayak sistem Binance gitu teman-teman, maka dari segi pembakaran ini mungkin akan lebih cepat tercapai ke targetnya gitu ya. Targetnya mana di sekitar 10 miliar kalau nggak salah ya. 10 miliar lunci kalau nggak salah teman-teman ya, sampai 10 miliar lunci. Pokoknya
Suplai daripada Lunch ini akan terus dibakar sampai benar-benar ke 10 miliar Lunch. Nah, kapan target itu bisa tercapai? I don't know, teman-teman. Ya tergantung dari segi pembakaran, tergantung dari segi adopsinya nanti ketika L1 GTF ini sudah diterapkan, dan tergantung peminatnya juga nanti ketika USDC sudah di repack dengan Lunch kembali gitu, teman-teman. Jadi nggak ada yang tahu kapan dia akan benar-benar bisa boom, bener-bener kayak gitu, nggak ada yang tahu ya. Kalau ada yang tahu, nggak ada orang sangkut, teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga membantu. Salam cuan.